Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Davi Kirawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tugas modul 2.2.A.4.1 eksplorasi konsep forum diskusi kasus Bapak Eling. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Profil Bapak Eling. Bapak Eling adalah seorang guru PPKN SMP selama lebih dari 15 tahun. 5 tahun belakangan, ia juga berperan sebagai wakil kepala sekolah bidang kemuridan. Selain mengajar PPKN, perannya sebagai wakil kepala sekolah memberikannya tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendisiplinan murid, melakukan supervisi, dan sebagai pendamping dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kemuridan. Pada bulan September, Kepala Sekolah menunjuk Bapak Eling sebagai Ketua Panitia Perayaan Ulang Tahun Sekolah. Ada 5 kasus Bapak Eling yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga ada kesadaran sosial, yang keempat ada keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari 5 kompetisi sosial emosional ini, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan kompetisi tersebut? Baik, langsung saja kita mulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Ilustrasinya adalah, saat itu jam pelajaran terakhir sebelum rapat panitia besar ulang tahun sekolah untuk memfinalisasi acara, Bapak Eling masuk ke kelas 9 untuk mengajar mata pelajaran PPKN. Sejak pagi, Bapak Eling sudah mengajar 3 kelas yang berbeda secara berurutan. Pada pelajaran ini, anak-anak diizinkan menggunakan gawe mereka untuk mengerjakan proyek kelompok. Setelah beberapa saat, Bapak Eling melakukan pengecekan apakah setiap murid bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Saat mendekati meja salah satu murid Diana, Pak Eling mendapati muridnya itu sedang menggunakan gawenya untuk mengerjakan tugas pelajaran lain. Bapak Eling spontan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. "Jadi ini yang dari tadi kamu lakukan?" Seisi ruang kelas terkejut. Wajah Diana memerah, ia tampak malu dan tidak menyangka Bapak Eling merespon sekeras itu. Pertanyaannya adalah, apakah situasi yang dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, berdasarkan pemahaman tentang KSE, kesadaran diri, yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah Anda pelajari, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan kompetensi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya adalah yang pertama, berdasarkan roda emosi kemungkinan Pak Eling merasa capek karena mengajar 3 kelas secara berurutan dan merasa kecewa karena Diana tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi yang diberikan Pak Eling. Mereka khawatir karena hari tersebut adalah hari terakhir rapat finalisasi acara besar 17 Agustus. Ada kecemasan dan kekhawatiran jika hasil rapatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah, Bapak Eling dapat menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed, untuk menstabilkan kembali emosi dan mampu merilekskan ketegangan otot yang bisa memicu naiknya emosi negatif. Kasus yang kedua. Setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, Bapak Eling memimpin rapat panitia besar yang akan memutuskan revisi akhir acara. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam menghasilkan tugas baru bagi Pak Eling untuk mempelajari perubahan proposal acara. Pak Eling perlu memastikan semua perencanaan, pengaturan personel, dan pengaturan anggaran sudah tepat. Sesuai rencana, panitia acara sudah harus mulai bekerja setelah proposal disetujui oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, Bapak Eling diminta untuk mengirimkan proposal ini kepada kepala sekolah selambat-lambatnya lusa. Karena mendahulukan proposal ini, Bapak Eling pun lupa menyiapkan rubrik untuk pembelajaran PPKN keesokan harinya.
Paginya, Bapak Eling masuk kelas dan lupa mengunduh rubrik proyek PPKN sehingga proses pembelajaran sempat tersendat. Pada akhirnya, semua pekerjaan tidak ada yang terselesaikan sampai sehari sebelum hari pengumpulan. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah situasi yang dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, berdasarkan pemahaman Anda tentang KSE manajemen diri, berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah Anda pelajari, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan kompetensi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya adalah yang pertama, kemungkinan Pak Eling mengalami kebingungan karena dalam waktu yang hampir bersamaan harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang dirasa sama pentingnya. Yang kedua, manajemen KSE yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama adalah mengelola emosi dan fokus pada tujuan memimpin sebuah rapat besar memang bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipastikan berjalan dengan benar, namun juga tidak boleh lupa bahwa tugas utama seorang guru adalah mengajar. Jadi, hal itulah yang haruslah menjadi prioritas utama atau pengendalian diri. Yang kedua atau yang B, memastikan bahwa kita sudah benar-benar siap dan sadar saat masuk kelas adalah hal yang bisa dilakukan oleh Pak Eling. Jika dirasa masih ada emosi negatif dalam diri, bisa melakukan teknik stop untuk dapat mengembalikan kesadaran penuh pada saat itu atau kesadaran diri. Dan yang ketiga adalah keterampilan mengorganisir tugas dan peran masing-masing kelompok kerja yang kesemuanya dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing sehingga tidak dilakukan semuanya sendiri sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali atau disebut dengan keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, Pak Eling haruslah lebih bijaksana dalam bagi waktu agar tugas-tugasnya tidak terjadi bentrokan. Saat beliau sudah siap menjadi ketua panitia, harusnya memang sudah siap atas segala konsekuensinya, terutama dalam hal mengatur waktu terlebih tanpa mengorbankan tugas utamanya, yaitu mengajar. Kasus ketiga, saat pembelajaran proposal acara perayaan ulang tahun sekolah di antara jam mengajar dan mengoreksi pekerjaan murid-murid, Bapak Eling menyadari salah seorang murid kelas 9 yang berprestasi dalam kejuaraan renang tidak mengumpulkan tugasnya. Murid tersebut mengungkapkan pada Bapak Eling bahwa dia sebenarnya merasakan lelah dan mengantuk serta berada di dalam kelas maupun di rumah karena latihan keras menjelang kejuaraan bulan depan. Bapak Eling menilai seharusnya murid tersebut bekerja lebih keras. Sebagai konsekuensi diri, pilihannya menjadi murid atlet. Murid tersebut meminta keringanan ataupun kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya saat jam pulang sekolah. Namun Bapak Eling memutuskan tidak menerima dan konsekuensinya adalah murid tersebut tidak mendapatkan nilai tugas. Pertanyaannya, apakah situasi yang didapati atau dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, berdasarkan pemahaman tentang KSE, kesadaran sosial berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah Anda pelajari, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan kompetensi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya adalah yang pertama, situasi yang dihadapi Bapak Eling yaitu lelah karena ada banyak hal yang perlu dipersiapkan sebagai ketua panitia. Kecewa karena murid yang dianggapnya berprestasi malah tidak mengerjakan tugas dan sibuk. Juga bingung karena tugas yang bersamaan. Sedangkan yang kedua adalah manajemen KSE yang bisa dilakukan diantaranya kesadaran sosial atau empati. Pak Eling sih harusnya bisa memberikan toleransi atau keringanan kepada anak yang sudah menyampaikan alasan yang masuk akal dan beliau sendiri tahu bahwa anak tersebut seorang atlet berprestasi. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan dan Pak Eling membutuhkan pengakuan atas kemampuan murid tersebut yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetensi. Harusnya dapat memberikan keringanan, apalagi anak tersebut berniat mengumpulkan tugas di saat jam pulang sekolah. Kasus keempat. Setelah selesai memeriksa proposal acara perayaan ulang tahun sekolah, Bapak Eling mengirimkan proposal tersebut kepada kepala sekolah.
Ternyata, proposal yang dikirimkan oleh Bapak Eling dinilai tidak sesuai oleh kepala sekolah karena isinya harus sesuai dengan pengarahan awal, yaitu agar acara lebih banyak melibatkan orang tua murid dan penyesuaian anggaran agar sesuai dengan budget yang diberikan sekolah. Bapak Eling tidak menyangka jika dia harus melakukan koreksi dan koordinasi ulang dengan tim acara. Revisi proposal tentu akan memakan waktu lagi dan Bapak Eling sudah membayangkan ini akan menghambat tugas-tugas yang lain. Bapak Eling mengungkapkan hal ini kepada panitia. Bapak Eling mengungkapkan bahwa dia tidak mau mengubah proposal dan meminta wakil ketua panitia tersebut yang merevisi proposalnya. Pertanyaan, apakah situasi yang dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, berdasarkan pemahaman tentang KSE keterampilan berelasi, berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah Anda pelajari, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan kompetensi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya adalah yang pertama, situasi yang dihadapi Pak Eling adalah situasi yang tidak ia harapkan. Karena proposalnya ditolak, akhirnya dia merasa kecewa. Dan imbasnya, dia tidak mau merevisi proposal tersebut dan melimpahkan kepada panitia. Karena sudah merasa capek mengerjakan proposal tersebut di sela-sela tugas mengajarnya. Yang kedua, Pak Eling lebih belajar kembali tentang yang pertama, manajemen diri, pengendalian emosi, yaitu belajar ikhlas dan mau menerima masukan. Dan kalaupun harus direvisi, pasti memang dengan sudah pertimbangan dengan matang demi kebaikan acara itu sendiri. Yang kedua, keterampilan berelasi. Bagaimana bisa mendiskusikan dengan baik, mencari solusi terbaik yang bisa dibicarakan dengan panitia, bukan lempar tanggung jawab. Hanya karena merasa kecewa dan lelah. Memang terkadang kita harus belajar menerima pendapat orang lain jika memang itu yang terbaik. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari awal sudah disampaikan oleh kepala sekolah agar lebih mengutamakan peran serta wali murid dan penyesuaian anggaran. Namun jika pada akhirnya proposal direvisi, pasti hal tersebut belum terpenuhi. Kalaupun Pak Eling memikirkan alasan kenapa hal tersebut belum terpenuhi, maka hal tersebut pasti sudah dipertimbangkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Eling itu sendiri. Dan kasus yang terakhir, kasus kelima. Kepala sekolah memiliki kepercayaan besar pada Bapak Eling serta melihat pengalaman yang dimiliki sudah jauh lebih banyak. Ia diberi tanggung jawab ekstra dibanding dengan guru-guru yang lain. Itu sebabnya Bapak Eling dipilih untuk menjadi penanggung jawab acara penting di sekolah dan menjadi wakil sekolah di Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Sebaliknya, setelah bekerja selama beberapa tahun di sekolah yang sama, Bapak Eling merasa mulai kewalahan dengan berbagai tanggung jawab tambahan yang harus dijalankan. Awalnya Bapak Eling merasa tugas tambahan tersebut sangat menantang. Meski demikian, sekarang dia tidak merasakan lagi. Ditambah dirinya merasa akhir-akhir ini kinerjanya sebagai guru juga semakin menurun. Karena itu, Bapak Eling terpikir untuk menulis surat pengundurannya. Pertanyaannya adalah, apakah situasi yang dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, berdasarkan pemahaman tentang KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah Anda pelajari, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasi tersebut dengan kompetisi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawaban yang pertama, Pak Eling merasa capek karena merasa sudah terlalu banyak tugas tambahan yang beliau kerjakan di luar tugas utamanya mengajar. Pak Eling juga mungkin merasa jenuh dengan banyaknya tugas tambahan yang tidak semua guru lain kerjakan. Beliau juga sudah bingung menentukan skala prioritas di antara tugas-tugasnya dan merasa bersalah karena sebenarnya beliau tahu bahwa tugas utamanya adalah mengajar, namun sering terbengkalai karena tugas tambahan. Yang kedua, terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan kesadaran penuh atau mindfulness untuk melakukan pengunduran diri, hendaknya difikirkan terlebih dahulu. Apakah keputusan itu sudah benar atau tidak? Karena ada konsekuensi yang harus diterima jika salah mengambil keputusan. Alangkah lebih baiknya jika identifikasi dahulu akar masalahnya, evaluasi apa saja yang sudah dilakukan, dan cari solusi terbaik atas permasalahannya. Jika memang sudah terlalu banyak akan tugas tambahannya, sebaiknya diutarakan sejujurnya kepada pemangku jabatan agar dicarikan solusi.
untuk diberikan pengganti atau ditambahkan tim pembantu daripada harus tiba-tiba mengundurkan diri seperti ingin melepas tanggung jawab, namun tidak memberikan solusi terbaik. Alangkah lebih baiknya jika dibicarakan dan dicarikan win-win solutionnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala ada kesalahan dari saya dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.